TikTok Shop udah buka, yang artinya live shopping tuh udah mulai bakal rame lagi tuh. Nah, ada satu hal yang penting banget buat ngedukung live shoppingnya kalian tuh. Ya, tentu audio dong. Biar penonton kalian tuh bisa denger jelas apa yang kalian lagi ucapin gitu ya kan. Nah, kebetulan gue ada satu produk yang bener-bener bisa jadi rekomendasi buat kalian. Atau mungkin pertimbangan kalian ya. Buat cari mic yang punya hasil audio profesional. Tapi harganya juga masih masuk akal lah ya. Dan ini cocok banget buat kalian yang mau jadi konten kreator tuh. Ini dia, Ulanzi AM18. Mic ini datang dengan 2 transmitter dan juga 1 receiver. Dan juga ada 1 charging case yang walau cukup gede size-nya, ini bakal berguna banget buat kita ngecas dimanapun itu. Iya, jadi kayak kalau kalian lagi jalan-jalan keluar dan kalian nggak nemu colokan ya pakai charging case-nya aja kalau si mic ini habis baterainya tuh. Charging case, transmitter, dan juga receivernya ini bahannya udah cukup solid kok. Kalau amit-amit jatuh, kebanting, ya masih aman-aman aja sih. Selain itu, receivernya juga udah cukup lengkap buat nampilin informasi-informasi yang kalian butuhin. Contohnya, kayak kalian butuh informasi soal si audionya udah terkonek atau belum, atau volumenya, atau sensitivitasnya, dan juga mode audionya. Ya, nanti itu kita jelasin lah mode audionya itu ya. Layarnya juga udah touchscreen tuh. Dan menurut gua buku manual kayak gini udah nggak dibutuhin lagi sih, karena UI-nya tuh cukup mudah. Dan juga di bagian depannya kalian bisa nemuin 2 tombol mute buat kiri dan juga kanan ya. Kan ada 2 mic-nya ya. Jadi hasil suaranya gimana bang? ya yang kalian dengar sekarang ini hasil suaranya. Kalau menurut gua suaranya sih udah jernih buat bikin konten ataupun mau bikin cuma buat live streaming doang tuh. Tapi gue pengen dengar pendapat kalian. Tolong komen di bawah ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ada mic yang lebih bagus lagi suaranya? Tapi kalau menurut gua sih ini udah jernih. Mic ini juga udah punya noise cancellation. Jadi kalau kalian yang suka bikin konten di luar ruangan kayak prank, kayak interview, ya udah oke banget walau bukan pakai tombol ya. Tapi AI-nya juga udah cukup tepat kok menentukan mana yang harus di noise cancellation dan mana juga yang nggak perlu di noise cancellation tuh. Ya contohnya kayak gini. Nah ini kondisi kalau direkam dalam kondisi outdoor ya. Dan ini banyak banget suara mobil sebenarnya dan juga banyak banget suara-suara truk lewat gitu. Ya kalian bisa nilai sendiri bagaimana hasil suaranya ya. Nah, apakah active noise cancellation-nya bisa benar-benar meredam suara-suara seperti yang ada di sini? Nih, kalian bisa lihat sendiri. Kalau gua sini bisa denger banget jelas. Ada suara truk, ada suara banyak banget suaranya. Kalian bisa lihat. Ini gua nggak bisa muter ke belakang ya kameranya ya. Pokoknya ini kalau dia nggak ada active noise cancellation, ini bakal kedenger banget suara jalan raya tuh. Nah sebenarnya kalau ada windshield mungkin dia bakal lebih keredam lagi anginnya. Cuma gue nggak sempet pakai windshield buat ngeredam si anginnya ini. So kalau dia nggak masuk angin-angin gitu, suara angin, berarti ini juga udah cukup oke buat meredam suara angin tanpa windshield tuh. Tapi anginnya ini yang sepoi-sepoi sih, bukan yang keras banget tuh. Nah ini jalan raya. Dan banyak truk juga. Jadi ini juga bisa mencoba ngetes si noise cancellation-nya apakah aktif atau enggak tuh. Nah, gue juga record secara langsung ini di balik jalan, ya deket banget sama jalan raya. Bagaimana hasil suaranya kalian bisa nilai sendiri ya. Apakah suara jalan rayanya ini masuk ke dalam mic-nya? Apakah bagus noise cancellation-nya walaupun gak ada tombolnya? Nah, kalian nilai sendiri tuh. Nih, gue ngomong terus, pokoknya gue ngomong terus biar bisa menilai apakah suara jalan raya itu masuk atau enggak tuh. Mungkin segitu dulu. Kita balik ke studio. Tadi kita ngomongin prank ya. Nah ini tentang jaraknya ya. Mic ini tuh bisa dipakai sampai 100 meter. Yang artinya ini cukup jauh loh 100 meter. Ya kalian bisa coba perbandingin sendiri ya. Gue kasih lihat nih. Oke, gue bakal ngetes seberapa jauh jarak dari si mikrofon ini bisa terima. Kan katanya 100 meter ya. Kita coba, gue nggak tahu ini bisa sampai 100 meter atau enggak tempat ini. Tapi harusnya ini lebih dari 100 meter tempatnya nih. Kita bakal coba ya. Kayak gini apakah masih terdengar hasil suaranya? Transmitter ke sini ini agak jauh ya.
Gue berharap si kamera ini masih bisa ngedenger suara gue nih. Mic-nya, sorry. Gue harap mic-nya masih bisa denger suara gue. Ini udah cukup jauh mungkin. Ya ini kayaknya kalau buat konten prank, ya jaraknya sih segini-segini aja sih. Kalau lebih jauh lagi, ya lebih ke kameranya nggak kelihatan sih. Nih, gue nggak tahu di kamera gue masih kelihatan atau enggak. Tapi mic-nya ini kayaknya masih nangkepin suara gue nih harusnya. Selain itu, mic ini juga udah support dual channel yang artinya kalian bisa pakai dua mic secara sekaligus tuh. Terus mic ini juga punya 3 mode buat mendukung dual channelnya itu tuh. Jadi ada stereo, mono, dan juga safety track mode. Buat yang nggak tahu, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari mono. Mono ini jadi dia ya dipakai cuma buat satu audio aja. Jadi nggak keluar di kiri atau kanan. Jadi kayak kalian denger video ini gitu, dua earphone kalian tuh sama-sama ngasilin suara yang sama gitu. Nah, stereo ini yang biasa kalian denger di ASMR yang di kiri dan kanan gitu loh. Nah, jadi si stereo ini fungsinya kalau kalian pakai dua mic tuh, yang kiri ini bakal suara yang di kiri, yang kanan ini bakal suara di kanan. Sedangkan yang safety track ini base-nya ini mono, tapi dia ngasilin dua audio tuh. Jadi, suara yang kalian record ini dengan settingan yang ini, itu bakal tetap ada. Tapi, dia juga bakal ngasilin suara yang di-reduce sedikit. Jadi, kayak kalau ada lonjakan yang kayak tiba-tiba kalian teriak gitu, dia bakal nge-reduce tuh. Jadi, gak terlalu kenceng gitu suaranya. Nah, selain fitur-fitur itu tuh, pasti kalau kalian yang konten kreator sempet kesal gitu, kayak udah record capek-capek, rupanya audionya lupa gua record tuh. Nah, di sini ada fitur yang ngebantu banget buat kalian tuh. Jadi kalau kalian pencet tombol record di mic ini, kalian tuh bisa record onboard di transmitternya tuh dengan maksimal kapasitas di 8 GB per mic. Jadi kalau kalian nggak pakai secara bersamaan si mic-nya ini, kalian punya total 16 GB tuh. Tapi kalau kalian pakai bersamaan, ya berarti 8 GB aja per mic-nya. Setelah kita udah bahas panjang lebar soal hasil suara dan juga fitur-fiturnya, tentu kita pengen tahu seberapa lama si mic dan juga receivernya tahan. Receivernya ini bisa tahan sampai 14 jam. Sedangkan untuk mic-nya ini ada di 6 jam per mic ya. Jadi 6 jam. So far, ini sih udah cukup lama. Tapi tenang, kan ada charging case-nya. Jadi ketika kita udah pakai, terus kita taruh ke charging case-nya lagi, itu kan bakal otomatis nge-charge tuh. Ya, jadi bisa pakai waktu yang lebih panjang lagi kan jadinya. Nah, menariknya, mic ini tuh punya output yang cukup bervariasi. Kalian bisa pakai di 3,5 mili TRS, Type-C, dan juga Lightning. Gimana? Oke banget gak sih? Ini udah bisa mau kamera, mau iPhone, mau Android. Udah bisa semua sih ini. Ketiga kabel ini juga udah masuk dalam paket penjualan. Jadi udah nori sama outputnya. Harganya berapa, Bang? Ulanzi AM18 ini cuma dibanderol dengan angka 1.650.000 aja. Ya, udah paket komplit sih menurut gue. Dengan 1,6 ini kalian bisa dapat fitur-fitur yang ada di 2 jutaan tuh. Karena ada memori onboard ini yang dipunyai di flagship 2 jutaan itu. Dan hasil suaranya juga udah cukup jernih sih menurut gue. Udah no komplain lah buat gue untuk sekedar live streaming ataupun konten kayak gini nih. So, mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka, dan subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.